Kalau sudah mencatat judul atau mencatat khotbah, catat judul ini. Judul yang saya ingin bagikan kepada saudara hari ini adalah When God Trusts You. Pada saat Tuhan percaya kepada engkau. Berapa banyak saudara ingin Tuhan percaya sama saudara? Amin. Tuhan percaya sama saudara. Kalau waktu Tuhan percaya sama saudara, dia akan percayakan kuasanya kepada saudara. Di dalam Tawarikh ditulis bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. 2 Tawarikh 16. Dikatakan Tuhan menjelajah, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mempercayakan kuasanya. Dikatakan Tuhan mencari orang yang bersungguh hati kepada dia, orang yang setia kepada dia untuk Tuhan percayakan kuasanya. Nah, banyak orang karismatik punya ide yang nggak tahu dapat dari mana. Kalau ingin Tuhan percayakan dia kuasa dan urapan untuk menerima urapan, sepertinya saya nggak tahu mereka dapat ide dari mana atau Google di mana. Mereka perlu naik ke gunung, kemudian menyendiri, kemudian tidak makan, tidak minum, tanda kutip mogok makan, puasa. Kemudian setelah sekian lama mereka menyendiri, bam, urapan dia akan turun, mengalir dalam kehidupan mereka, mujizat akan terjadi. Wah, saya tidak menentang kita pergi menyendiri, berdoa, berpuasa, dan mencari wajah Tuhan. Tapi pertanyaannya, betulkah karena itu kita dipercaya oleh Tuhan dan menerima urapan daripada Tuhan? Mari kita coba selidiki hari ini beberapa dasar firman Tuhan. Kalau saudara mencatat firman Tuhan, mari buka bersama saya Matius pasal yang ke-7. Saya ingin memulai pembahasan kita, pembicaraan kita pagi hari ini dengan mengajak saudara merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal ke-7. Saya akan membaca mulai dari ayat 24 sampai ayat 28. Semua yang sudah membuka Alkitab dan menemukannya katakan amin. Ada 3 orang bawa Alkitab, yang lain. Yang sudah menemukan Alkitab ayatnya katakan amin. Yang lain saya tahu Alkitab saudara di depan kan, saudara lagi nunggu di depan. Saudara gereja yang sangat canggih, saking canggihnya saudara nggak perlu bawa Alkitab udah di depan. Saudara tinggal dibukakan di depan. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, tahu gitu saya juga nggak bawa Alkitab, saya baca dari sini aja. Dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Next. Dia lama, saya baca aja punya saya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu dan rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah, garis bawahi, hujan. Datanglah banjir, garis bawahi banjir, lalu angin, garis bawahi angin. Ada hujan, banjir, angin. Melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Dikatakan Yesus berkata tentang 2 orang. Dikatakan ada orang yang mendengar dan kemudian melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ada beberapa mulai tertidur. Saya begitu membosankan saudarakah sehingga sudah tertidur jam 11 pagi? Atau saudara kemarin malam nonton bola sehingga saudara begitu ngantuk? Tapi buat saudara yang tidur yang dibangunkan, saya akan bicara lebih pelan supaya tidak mengganggu tidur saudara di AC yang nyaman ini. Saya kadang-kadang kaget, saya baru mulai saja udah mulai tidur, saya mungkin begitu membosankannya saya. Dikatakan bahwa orang yang mendengar dan melakukannya seperti orang yang bangun rumahnya di atas batu. Dan orang yang mendengar dan tidak melakukannya seperti orang yang bangun rumahnya di atas pasir. Pertanyaan saya pada saudara yang begitu rohani jam 10 pagi, walaupun ngantuk datang ke gereja. Kemudian dikatakan hujan, banjir, dan badai datang melanda. Pertanyaan saya, melanda rumah yang mana? Dipikirkan dulu baru dijawab coba. Kalau perlu baca lagi Alkitab saudara. Nah karena Alkitab saudara di depan sekarang nggak bisa baca kan? Hujan, banjir, dan badai melanda rumah yang mana? Melanda dua-duanya. Hujan, banjir, dan badai melanda dua-duanya. Melanda rumah yang dibangun di atas karang, orang yang melakukan firman Tuhan, dan juga melanda orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Berarti kesimpulan saya yang pertama adalah, walaupun saudara melakukan firman Tuhan, walaupun saudara mengasihi Tuhan, bukan berarti hidup saudara nggak akan kena badai.
Dalam saya menggembalakan 20 tahun, seringkali saya ditanya pertanyaan, Pak, mengapa aku sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan, cinta Tuhan, melakukan firman Tuhan, kok hidup kena masalah sih? Enggak ada ayatnya kalau sudah ikut Tuhan enggak kena badai. Yang sedang ikut kena badai katakan. Saya tahu sudah enggak rela bilang amin. Gak pernah ada ayatnya kalau sudah melakukan firman Tuhan, hidupmu enggak kena badai. Sudah melakukan firman Tuhan, kena badai. Tidak melakukan firman Tuhan, kena badai juga. Dan semua yang sedang kena badai katakan. Bedanya adalah kalau saudara melakukan firman Tuhan, walaupun saudara kena badai, saudara tidak perlu hancur berantakan. Saudara sedang melakukan firman Tuhan, katakan. Walaupun saudara kena badai, saudara tidak perlu hancur berantakan, karena saudara membangun hidupmu di atas karang. Bedanya dengan yang tidak melakukan firman Tuhan, setelah badai datang, badai hidup, bahasa Inggrisnya storms of life. Sudah kena badai, yang tidak melakukan firman Tuhan, hancur berantakan hidupnya. Nah, saya pernah ingat di dalam perjanjian baru, Yesus pernah cerita, pada waktu suatu kali dikatakan murid-muridnya datang sama dia. Mereka bilang begini, Guru, orang yang engkau kasihi, yang bernama Lazarus, sakit. Ternyata orang yang Yesus sayangi pun bisa sakit. Bukan berarti kalau Yesus sayang sama saudara, saudara nggak akan pernah kena sakit. Dan semua yang sakit katakan, jadi jangan berpikir, kenapa Tuhan? Bukan berarti kalau Yesus sayang sama saudara, saudara nggak akan pernah sakit. Orang yang Yesus sayangi pun sakit. Dan orang itu akhirnya mati. Walaupun sempat Yesus bangkitkan. Tapi percayalah, setelah Yesus bangkitkan, sekian lama kemudian mati juga dia. Bedanya adalah kalau saudara hidup di atas firman Tuhan, hidup saudara setelah badai datang, saudara tidak hancur berantakan. Setelah tantangan datang, saudara tidak perlu hidup hancur berantakan. Jemaat kami baru, sepasang suami istri baru saya kehilangan anak mereka, berusia 8 tahun. Anak semata wayang, kanker tulang. Setelah kami doakan, setelah kami perjuangkan, setelah di-treatment segala macam, akhirnya dipanggil Tuhan. Semua orang bertanya, kenapa? Ada banyak pertanyaan dalam hidup kita yang tidak terjawab. Kenapa? Bukan berarti kalau itu terjadi ada banyak hal yang kita tidak bisa jawab. Kenapa? Bukan berarti itu Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan tidak setia. Bukan berarti Tuhan tidak adil. Aminnya semakin lemah. Yakinkah saudara bahwa saudara melayani dan percaya pada Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak pernah lalai, Tuhan yang tidak pernah melupakan saudara? Percayakah saudara pada Dia? Amin. Bukan berarti kalau ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita yang belum terjawab, Tuhan tidak baik. Saya belum berkhotbah dari tadi, masih pemanasan dengan saudara. Saudara yakin mau belajar pagi hari ini? Siap belajar. Sehingga Tuhan percaya pada saudara, pada saat saudara membangun sebuah kehidupan yang sedemikian rupa, Tuhan percayakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara. Terlepas dari ada tantangan atau tidak dalam hidup saudara. Nah, ternyata dalam perikop yang tadi kita baca, yang kena banjir, badai, dan hujan bukan hanya yang rumahnya di atas karang, dan bukan hanya yang rumahnya di atas pasir, dua-duanya kena. Cuma bedanya yang bangun rumahnya di atas pasir, dikatakan mau kena banjir, hancur juga. Kena badai, hancur juga. Kena hujan, hancur juga. Dengan kata lain, kena badai maupun kena hujan, hancur berantakan. Nah, badai dalam kehidupan seringkali kita, atau badai yang ditulis di Alkitab, kita konotasikan atau kita terjemahkan sebagai tantangan, masalah dalam hidup. Tapi ternyata hujan di dalam perjanjian lama, hujan merupakan gambaran daripada berkat. Di perjanjian lama saudara baca, dikatakan setelah petani menabur, hujan turun. Ada amin? Hujan turun, berkat. Bahkan saudara seringkali bernyanyi, rain down, turunlah hujan. Hujan itu simbol daripada berkat. Setelah saya belajar dalam hidup bahwa ternyata yang menghanyutkan dasar hidup orang, yang menghancurkan dasar hidup orang bukan hanya masalah, ternyata berkat pun bisa hidup orang hancur. Dulu waktu rumahnya belum lunas, mobilnya belum lunas, masih setia hari Minggu ke gereja. Setelah mobilnya lunas, bisa beli motor, sekarang Minggu, kemana? Oh, lagi main motor Pak hari Minggu. Dulu istrinya satu, sekarang kemana? Bukan cuma main istri sendiri lagi.
Karena tidak semua orang bisa handle berkat. Makanya banyak orang yang belum Tuhan izinkan hujan lebat. Karena banjir itu adalah hujan yang lebat sekali sampai banjir. Banyak yang saudara minta hujan, Tuhan bilang tunggu dulu. You know what? Kamu gak akan bisa handle kalau aku turunkan hujan semua. Dasar rumahmu hancur, hanyut, habis. Tuhan bilang tunggu dulu. Bangun dulu dasar hidupmu sehingga aku bisa percayakan hujan. Sekarang kasih gerimis-gerimis saja, udah goyah. Apalagi hujan berat, saudara enggak. Tuhan turunkan hujan, rain down. Tuhan bilang kalau aku rain down, habis. Tuhan siap ingin memberkati kita. Pertanyaannya, dapatkah Tuhan percaya pada engkau? Saya ingin mengajar pada saudara, berbagi pada saudara bagaimana saudara membangun kehidupan sedemikian rupa sehingga Tuhan percaya kepada engkau. Sehingga bukan hanya berkatnya Tuhan percayakan, urapannya, kuasanya, otoritasnya Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Sudah siap? Dari tadi saya bilang belum berkhotbah masih. Saya yakin saudara mau belajar. Dari antusiasme saudara saya nggak terlalu yakin sebenarnya saudara lebih sibuk ngatur nanti makan apa setelah ini. Yakin saudara mau belajar? Oke, 20 menit ke depan saya akan berbagi dengan saudara. Saya mau bicara, atau saya ingin katakan ini dulu kalau saudara mencatat. Karakter adalah dasar di atasnya seseorang berpijak atau menapak. Dan fondasi di atasnya seseorang membangun segala pencapaian dalam kehidupannya. Karakter adalah tempat di mana saudara berpijak atau membangun segala sesuatu. Juga tempat kemana saudara menapak. Ada banyak orang berdiri di atas dasar kehidupan yang cukup kokoh. Karena mereka membangunnya bertahun-tahun. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara membangun karakter saudara di tempat di mana saudara mau menapak? Karena hidup saudara ingin maju kan? Nah kalau karakter dasar fondasi saudara sekarang kokoh di sini, tapi kalau saudara tidak membangun tempat di mana saudara mau menapak maju, tempat saudara ingin maju, karakternya belum kokoh, saya sering kali melihat pada saat orang maju hidupnya, tempat dia berpijak tidak punya dasar yang kokoh, sehingga hidupnya anjlok, hancur, karena dia tidak membangun karakter terus menerus dalam kehidupannya, untuk bisa menopang tempat dia menapak. Apakah saya bisa dimengerti dengan baik? Oleh sebab itu karakter merupakan dasar di mana engkau membangun segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Nah karakter harus dibangun dengan perbuatan bukan dengan perkataan kalau saudara mencatat. Tulis ini baik-baik, karakter dibangun dengan perbuatan bukan dengan perkataan. Karena dikatakan orang yang mendengar atau hanya orang yang mengatakan saja tapi tidak berbuat, percuma, nggak ada dasar. Tapi barang siapa mendengar dan melakukannya. Jadi kalau saudara mau bangun karakter dalam kehidupan saudara, you got to do what you say. Saudara, tangan dan kakimu harus sama dengan mulutmu. Kalau saudara mencatat, tulis ini. Perbuatan sama dengan perkataan. Kalau itu kepanjangan, tulis tangan sama dengan mulut. Kalau itu masih terlalu panjang, tulis di baju temanmu yang di depan. Gambar mulut sama dengan tangan. Tanganmu harus sama dengan mulutmu. Kalau kakimu tidak sama dengan mulutmu, engkau tidak membangun karakter. Ada banyak orang mencoba membangun segala sesuatu dengan retorika, dengan omongan saja. Itu bukan membangun karakter, itu membangun citra. Itu namanya pencitraan. Apalagi minggu-minggu ini lagi mau kampanye. Semua yang dijanjikan dengan mulut, kalau nggak dilakukan dengan tangan, nggak ada gunanya. Kan nggak akan ada kredibilitas, tidak akan ada orang mau percaya sama kita. Amin. Marketing, kalau itu produk, marketing itu adalah janji. Tapi kalau tidak disertai dengan konfirmasi produknya seperti itu, cepat atau lambat, kredibilitas nama baik produk itu akan hancur, berantakan. Demikian juga dengan hamba Tuhan. Kalau saya hanya membangun segala sesuatu hanya dengan khotbah yang bagus saja, saudara mungkin terkesan sebentar. Dengan penampilan, penyampaian yang bagus, menakjubkan. Tapi kalau tidak disertai dengan apa yang saya lakukan, maka nama baik saya, kredibilitas saya akan hancur, cepat atau lambat. Oleh sebab itu, karakter hanya dibangun dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Kalau saudara tadi mencatat perbuatan sama dengan perkataan, buka bersama saya ingin menjelaskan dampaknya ini lebih jauh sedikit. Yakobus pasal yang pertama,
ayat 21 sampai 26 berbunyi seperti ini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, sekali lagi, do it, lakukan. Bukan hanya pendengar saja, apalagi yang hanya jago ngafal dan mengutip saja. Lakukan. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Saya tahan dulu di sini sebentar. Dikatakan, kalau engkau cuma ngomong doang, omdo, tidak melakukannya, engkau mencoba menipu dirimu sendiri. Saya mau kasih tahu saudara bahwa sejago-jagonya kita menipu, sehebat apapun juga, seulung apapun kita menipu, kita mampu nipu siapa saja, betul. Tapi tahukah saudara pribadi yang paling sulit kita tipu adalah diri kita sendiri? Pribadi yang paling susah untuk kita tipu adalah diri kita sendiri, betul kan? Dan dia berkata atau firman Tuhan berkata, Yakobus katakan, kalau kita hanya ngomong doang tidak melakukannya, kita seperti ibaratnya mencoba menipu diri kita sendiri. Bakal berhasil nggak? Nggak. You are not gonna trust yourself. Saudara tidak akan pernah percaya pada dirimu sendiri karena nggak mungkin. Saudara tertipu. Saya lanjut, ayatnya bilang begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Baru lihat, lupa. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dengan kata lain begini, kalau engkau cuma bisanya ngomong retorika saja, tidak melakukannya, engkau mencoba menipu dirimu sendiri. Dengan kata lain, Yakobus bilang, it's not gonna work. Nggak akan berhasil. Karena seperti kamu bercermin, mencoba membohongi orang yang ada di dalam cermin, segera engkau pergi, engkau lupa siapa dirimu. Buat yang muda-muda ini, yang masih muda, especially the girls. Saya banyak bicara sama anak-anak gadis yang bilang, Kak, aku nggak pede nih, nggak pede. Termasuk yang laki-laki, yang boys juga. Aduh, sulit bangun kepercayaan diri. Saya tahu di luar sana banyak kelas motivasi untuk membangun kepercayaan diri, self-confidence, to build self-confidence. Yang cewek diajarin make up, berdandan, body language, berdiri dengan tegak. Yang laki-laki diajar berjalan di atas beling, areng, api, tombak. Setelah itu berdiri di depan cermin, kemudian membangun kepercayaan diri karena berhasil melakukan apa yang tidak pernah dia mampu lakukan. Kemudian mereka berkata, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Iya bisa yang itu. Tapi kalau semua yang kau katakan kau tidak lakukan, you're not gonna trust yourself. Kau tidak akan pernah bisa percaya pada dirimu sendiri. Kalau engkau tidak bisa percaya pada dirimu sendiri, bagaimana bisa punya percaya diri? Karena percaya diri adalah engkau orang pertama yang percaya sama dirimu sendiri. Walaupun orang lain tidak percaya, engkau orang pertama yang percaya sama dirimu sendiri. Makanya bahasa Indonesia keren banget. Confidence, percaya diri adalah percaya sama diri sendiri. Alkitab saya bilang engkau hanya akan percaya pada dirimu sendiri waktu engkau percaya sama dirimu sendiri. Kau mau percaya sama dirimu sendiri, lakukan apa yang mulutmu katakan. Karena benar itu tetap benar walaupun gak ada yang melakukannya. Salah tetap salah walaupun semua orang melakukannya. Saya tahu gak segampang itu. Setelah keluar saja di luar sana, macet total depan TA. Atau mungkin seberangnya. Macet total arah Sleepy. Yang kosong cuman busway. Karena nggak ada yang masuk, saya bilang, anak Tuhan, tak ada hukum. Ada Avanza masuk. Saudara mulai goyah, iman saudara mulai goyah. Saya lihat ngintip, oh ada polisi, rasain loh. Saudara berharap dia di stop.
Ternyata dia dikasih lolos. Polisi bilang, saudara sakit hati. Tahu gitu gue masuk di situ. Belum lagi semua orang masuk. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara menjalankan kehidupan? Karena yang benar tetap benar walaupun semua atau tidak ada orang bikin. Yang salah tetap salah walaupun semua orang bikin. Karakter dan integritas dibangun di atas apa yang kau lakukan, antara apa yang kau janjikan, apa yang kau katakan, apa yang kau yakini, dan apa yang kau lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau engkau mau percaya pada dirimu sendiri, lakukan apa yang kau katakan. Pada waktu engkau lakukan itu, engkau mulai percaya pada dirimu sendiri. Confidence, kepercayaan diri adalah pada saat aku percaya pada aku sendiri. Kredibilitas adalah pada saat Anda percaya sama aku. Anda percaya sama saya. Nama baik kredibilitas adalah pada saat saudara atau orang lain percaya sama saya. Saudara, orang lain gak akan percaya sama saya sebelum saya bisa percaya pada diri saya sendiri. Kalau orang lain percaya sama saya sebelum saya percaya sama saya sendiri, itu namanya pencitraan. Dan gak akan bertahan lama. Tidak akan kokoh karena cepat atau lambat, tantangan ataupun hujan berkat datang, dasarnya akan hanyut. Maka semua yang coba dibangun, yang kelihatannya bagus, itu hanya semu saja, karena cepat atau lambat itu akan disapu bersih dan akan hancur berantakan. Apakah saya masuk di akal saudara? Oleh sebab itu kalau saudara mau bangun sesuatu yang kokoh, pastikan saudara mulai dari membangun kepercayaan pada dirimu sendiri, melakukan apa yang kau katakan. Sehingga kemudian pada saat orang lain percaya kepada dirimu, kau bisa mempertahankan apa yang baik dalam kehidupanmu. Tapi target kita bukan itu, target kita adalah Tuhan percaya pada kita. Amin? Amin? Nah, kalau saya tadi katakan percaya diri adalah pada saat saya percaya pada diri saya sendiri. Kredibilitas adalah pada saat Anda percaya sama saya. Integritas adalah pada saat Tuhan percaya sama saya. Tuhan percaya sama saya, itu adalah integritas. Integritas adalah pada saat Tuhan percaya sama saya. Nah, kalau kepercayaan diri, saudara punya percaya diri, saudara bisa melakukan penampilan yang luar biasa. Saudara nyanyi dengan percaya diri, penampilan saudara luar biasa. Saudara bisnis dengan percaya diri, saudara akan bisnis dengan luar biasa. Saudara public speaking dengan percaya diri, saudara akan public speaking dengan luar biasa. Saudara pacaran dengan percaya diri, saudara pacaran dengan luar biasa dan tidak norak. Saudara kerja dengan percaya diri, saudara bekerja, menghasilkan dengan luar biasa tanpa maksa. Nah, pada saat kredibilitas saudara luar biasa, saudara punya permintaan dari orang lain yang luar biasa. Kalau produk saudara punya kredibilitas, sales akan naik, demand akan naik. Kalau saudara penyanyi, undangan akan datang. Saudara pengkhotbah, undangan akan datang. Saudara bikin apa saja, demand, permintaan akan naik. Kalau kredibilitas saudara luar biasa. Ada amin? Tapi hanya pada saat integritas saudara luar biasa, waktu Tuhan percaya sama saudara lah, urapan saudara mengalir dalam kehidupan saudara. Urapan tidak mengalir karena saudara menyendiri naik ke gunung, maksa Tuhan dengan mogok makan. Urapan bekerja pada saat antara kaki, mulut, dan tangan saudara sama. Apa yang kau lakukan sama dengan apa yang kau janjikan. Apa yang ada di dalam saudara sama dengan apa yang ada di luar saudara. Ada amin? Nah, saya ingin bawa saudara masuk lebih jauh lagi. Kalau tadi saya katakan bahwa integritas adalah pada saat perbuatan dan perkataan saudara sama, saya bawa saudara lebih dalam lagi daripada apa yang tadi saya katakan. Buka bersama saya Amsal 21. Amsal 21. Amsal 21. Setiap orang atau setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat ini berkata bahwa setiap orang jalan atau setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Tadi saya katakan bahwa orang yang punya integritas adalah orang yang apa yang dia lakukan sama dengan apa yang dia katakan. Antara mulut dengan tangan dan kakinya sama. Kalau dia lakukan apa yang dia katakan, dia punya integritas. Ayat ini ternyata bilang begini, masalahnya adalah gini, semua orang kalau menilai dirinya sendiri apa yang dia buat, semua benar.
Jalan orang itu lurus menurut pengamatannya sendiri. Kamu hidupnya benar gak? Benar kok, gue udah lakukan, gue lurus kok, padahal jalannya enggak. Gue udah lurus banget, kan gue bilang gue lurus. Ini gue lurus. Ayat ini bilang, jalan setiap orang lurus menurut pandangannya sendiri. Tapi yang Tuhan lihat adalah hatinya. Bahasa Inggrisnya bilang begini, we justify our actions by appearances, God examines our motives. Dengan kata lain, bahasa Inggrisnya buat saya lebih cocok. Dia kata gini, kita menilai apa yang kita buat berdasarkan apa yang kelihatan di luar. Tapi yang Tuhan lihat adalah motivasi di dalam hati kita. Sering kali kita bilang gini, gue udah bikin kok. Yang gue ngomong, gue udah bikin. Yang gue janjiin, udah gue lakukan. Kan udah. Yang Tuhan lihat bukan cuma apa yang tangan dan kaki kita lakukan saja. Nah kalau saudara hari ini apa yang saudara katakan saja tidak saudara lakukan, pelajaran pertama saudara belum lulus. Kalau saudara sudah lakukan apa yang saudara katakan, saya sedang mau bawa saudara naik ke kelas 2 atau naik lebih dalam lagi. Saudara siap? Tapi yang belum lakukan apa yang kau katakan, saudara perlu lakukan ini. Karena kalau tidak, tinggal cepat atau lambat, banjir, hujan, badai bisa datang. Saudara bisa berantakan kalau saudara tidak melakukan. Pada waktu itu jangan menangis, kenapa Tuhan? Aku udah ikut engkau, kenapa mengalami ini? Tuhan bilang, isunya bukan kau rajin ke gereja apa enggak. Bukan kau rajin datang ke kebaktian apa enggak. Bukan kau rajin pelayanan apa enggak. Pertanyaannya, apakah engkau melakukan apa yang kau ketahui? Ada amin? Oh, sebab itu, lakukan apa yang kau ketahui. Tapi kalau engkau sudah lakukan, engkau rasa, aku sudah lakukan. Tuhan mau bawa saudara masuk lebih dalam lagi. Saudara siap? Saya minta keyboard, kalau boleh keyboard saya hampir selesai. Saya mau cerita kesaksian pada saudara, kesaksian saya pribadi. Ya, minta keyboard dulu kalau boleh. Nah, nanti dipanggil orangnya, minta mereka siapkan lagunya, Fireworks-nya, Katy Perry. Yang nggak tahu Katy Perry nggak usah dicari. Bulan 12 yang lalu, bulan Desember, saya tinggal 7 menit, jadi saya mau berdoa sebentar lagi. Lagu apa saja boleh. Lagu Usher juga boleh. Apa saja. Bulan 12 yang lalu saya liburan dengan istri dan 2 anak saya, kami pergi ke Jepang. Seperti tadi saya katakan bahwa anak saya yang pertama lahir tanggal 13 Juli tahun 2000. Ya, tahun ini mereka bakal atau Nathan yang pertama bakal 14 tahun. Nah adiknya Joanne tanggal 17 Agustus 2001 lahirnya. Jadi dia bakal 13 nih nanti tahun ini bakal 13. Nah kemarin waktu saya berangkat bulan Desember Joanne berusia 12 tahun 3 bulan lebih. Hampir 4 bulan, 12 tahun lebih. Nah saudara yang sering berlibur sama anak, saudara tahu tiket pesawat di atas umur 12 tahun harganya full. Nah semua yang anaknya 12 tahun tahu sakitnya di mana. Nah karena tiket pesawat, saudara check-in-nya pakai paspor, saudara bohwat. Bahasa Alkitabnya walaupun bokambuan, saudara bohwat. Oke, itu bahasa Alkitabnya. Gak bisa apa-apa, bayar. Oke. Nah tiket pesawat udah gak jadi masalah karena memang lewat 12 tahun. Cuma lewat 3 bulan. Pergumulan saya mau jujur sama saudara. Boleh jujur gak? Pergumulan saya adalah waktu mau beli tiket kereta di Jepang. Saudara yang pernah ke Jepang, saudara tahu Shinkansen mahal. Dan beli tiket Shinkansen cuma di mesin. Termasuk tiket subway. Waktu lihat angkanya, di atas 12 tahun full price, di bawah 12 tahun 50%. Berapa banyak mengerti pergumulan hambamu ini? Saya melihat ke kiri ke kanan, siapa tahu ada jemaat Nafiri di Jepang dan akan membocorkan. Enggak ada. Orang JPCC enggak ada, hanya Tuhan dan aku. Kan Tuhan tahu. Joanne kan cuma 12 tahun 3 bulan. Pinggulnya pun tetap masih kecil seperti umur 11 tahun, duduknya cuma seiprit. Tuhan mengerti. Kan pakai hikmat. Buat saudara yang belum tahu, waktu saya di Jerman, berangkat ke Jerman tahun 85, umur 18 tahun, sampai saya umur 22, saya pakai tiket anak-anak. Karena di Jerman tiket anak-anak sampai 14 tahun.
Jadi walaupun umur 20 pun tampangnya masih 14. Sekarang aja mau gocap masih seperti 30-an kan? Jadi saya merasa bahwa itu bijak, cerdik, seperti ular. Saya coba negosiasi sama Tuhan, tapi kan dia baru lewat 3 bulan Tuhan. Nathan oke lah, Nathan udah lewat 1 tahun. Udah beli orang dewasa lah, bohan. Tapi ini kan cuma lewat 3 bulan Tuhan. 1 kali jalan beda $40, $50, lumayan loh. Kan saya bisa pakai ini, buat anak di pedalaman dan nggak akan pedalaman juga. Gak ada urusannya. Saudara tahu pergumulan saya? Valid, sah. Akhirnya saya bilang enggak. Apa yang kau yakini benar, kau harus lakukan. Walaupun nggak ada yang melihat. Oke, saya lakukan. Bayar. Saya pikir saya udah hebat luar biasa saudara. Saudara yakin mau belajar ini? Yakin? Habisnya bakal sakit loh. Yakin? Kalau saya doa di sini saudara nggak tahu, saudara nggak mendengarkan, saudara belum perlu harus melakukan. Sebentar lagi saya buka rahasianya, pelajarannya ini mahal loh, 50% saudara. Yakin nih? Tapi akan membuat Tuhan bisa percaya sama saudara. Saya pikir setelah saya bayar, I'm proud of myself, bangga. Walaupun gak ada yang lihat, gak ada yang muji, yang penting Tuhan lihat. Lakukan. Saya pikir cukup karena apa yang saya lakukan sama dengan apa yang saya katakan. Tahukah saudara? Gak cukup ternyata. Sekali lagi peringatan terakhir, saudara yakin? 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 Ternyata gak cukup. Karena Alkitab bilang yang dia lihat bukan apa yang tangan dan kaki kita buat saja. Tapi motivasi di hati kita. Walaupun tangan saya sudah bayar, hati saya belum rela. Nih Joen, sepanjang perjalanan masih kepikiran. Saudara mau Tuhan percaya sama saudara? Gak peduli apa yang manusia lihat. Gak peduli apa yang manusia katakan. Kalau saudara lakukan apa yang saudara harus lakukan, Tuhan percaya sama saudara. Tuhan percaya sama saudara, nama baik yang kau bangun akan kokoh dan tidak perlu goyah selama-lamanya. Saudara menjadi orang yang paling percaya pada dirimu sendiri, terlepas daripada apapun komentar dan kata orang lain pada engkau. Satu ayat terakhir, Mazmur 15. Saya bacakan buat saudara, Mazmur 15, setelah itu saya mengajak saudara berdoa bersama-sama. Mazmur Daud, Tuhan, dia bertanya, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dengan kata lain, Daud bertanya, siapa yang kau izinkan mendekat kepadamu? Kemudian Tuhan menjawab, dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menempahkan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kalau saudara bisnis, udah janji walaupun rugi, tanggunglah rugi, maka engkau bisa dipercaya Tuhan, punya nama baik, dan kau menjadi orang pertama yang percaya pada dirimu sendiri. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Kalau saudara penegak hukum di sini, ini firman Tuhan buat engkau. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kalau saudara baca ayat tadi, saya tidak akan bahas lagi satu persatu. Saudara bisa cari ada kata hati, ada kata lidah, ada kata berbuat, tangan. Berbuat itu tangan dan kaki saudara. Lidah itu mulut saudara. Dan kemudian hati. Saya bilang sama beberapa orang yang datang sama saya, memberitahukan dirinya mau nyalek. Tolong doakan, saya bilang enggak perlu saya doakan lagi. Lakukan saja. Mazmur 15, kalau engkau lakukan ini dengan benar, maka apa yang engkau bangun tidak akan goyah selama-lamanya. Tapi kalau engkau cuma janji,
Cepat atau lambat kamu ditagih sama janjimu, apa yang kau bangun, pencitraanmu akan hancur berantakan. Ada amin? Dikatakan, siapa yang tidak berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil. Adil, just. Siapa adil tidak akan goyah selama-lamanya. Saya mau tanya sama saudara yang di sini, manusia-manusia bijak. Kalau di depan saudara nanti, di depan CP, ada tabrakan mobil sama motor. Yang menang siapa? Yang ganti siapa? Siapa ganti siapa? Mobil ganti motor. Kalau mobil mewah tabrakan sama mobil butut, yang mengganti siapa? Mobil mewah ganti mobil butut, berarti yang menang mobil butut, loh. Kalau mobil sama motor tabrakan, mobil lawan motor, yang menang motor. Saudara bahkan nggak tanya mobilnya dari mana, mobil motornya dari mana, siapa lawan arus, siapa kecepatan berapa, siapa tabrak depan, siapa tabrak belakang, saudara bahkan nggak peduli sama sekali. Kenapa? Karena itulah yang fair. Tahukah saudara bahwa Alkitab tidak memerintahkan kita untuk jadi orang yang fair? Alkitab suruh kita menjadi orang yang just, yang hidupnya tidak akan goyah adalah keadilan yang bahasa Inggrisnya justice, bukan fairness. Saudara jadi orang tua, jadi pemimpin, jadi hamba Tuhan, pegawai negeri, saya nggak tahu saudara ada di sini nggak. Saudara mau hidup tidak goyah, be just, don't try to be fair. Saya udah lihat banyak anak-anak ribut harta sampai ke pengadilan karena orang tuanya try to be fair, bukan just. Itu bukan khotbah saya hari ini. Tapi khotbah saya di lain kali. Alkitab bilang, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Makanya dia sengaja bayar 1 dinar buat orang yang kerja 12 jam. Dan bayar 1 dinar untuk orang yang kerja 1 jam. Dia sengaja bayar 1 dinar yang 1 jam di depan yang 12 jam. Sehingga yang 12 jam langsung demo di tempat. Demo buruh bukan dari sekarang, dari zaman Yesus sudah ada. Mereka berteriak, this is not fair. Saya cuman mau mengusik pikiran saudara untuk saudara berpikir. Yesus bilang, apakah engkau iri hati karena aku murah hati? Dia bilang, bukankah aku janji kepadamu 12 jam 1 dinar? Apakah engkau iri hati karena aku murah hati? Yesus tidak mengajarkan fairness, dia mengajarkan justice. Kalau ada saudara yang hari ini nyalek, I pray, saya berdoa, sudah jadi calon legislatif yang adil. Berani membela keadilan, benar di atas benar. Kalau motor salah, salahkan motor, jangan bela motor karena dia kecil. Banyak bilang, kita membela orang kecil, kalau orang kecil salah jangan dibela. Saya kasih saudara ini terakhir. Saudara siap? Berapa minggu yang lalu saya baca pertama kali Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat tersangka pengendara motor yang tabrakan lawan mobil. Walaupun istri pengendara motor meninggal gara-gara tabrakan itu dalam kondisi hamil 7 bulan. Tragis, menyedihkan. Tapi untuk pertama kali polisi bilang tersangkanya pengendara motor. Kenapa? Dia lawan arus dan dia masuk jalan yang salah. Selama ini nggak peduli siapa salah siapa benar. Mobil lawan motor. Tadi saudara sudah jawab. Saya bilang kalau polisi bertindak adil, polisi akan membangun institusi yang tidak goyah. Kalau pemerintah mengambil keputusan yang adil, pemerintah tidak akan goyah. Kalau gereja membuat keputusan yang adil, gereja tidak akan pernah goyah. Kalau perusahaan membuat keputusan yang adil, perusahaan tidak akan goyah. Kalau seorang ayah membuat keputusan yang tidak adil, ayah membuat keputusan yang adil, maka keputusan atau pelayanan dan kehidupan ayah tidak akan pernah goyah. Kalau saudara anak-anak Tuhan membuat keputusan-keputusan yang adil dalam kehidupanmu, saudara akan kokoh dan tidak pernah goyah selama-lamanya. Saudara siap melakukan apa yang saudara yakini? Hatimu, tanganmu, mulutmu, kakimu sama, maka Tuhan akan percaya pada engkau. When God trusts you, berkatnya mengalir, urapannya mengalir, semua yang dia percayakan mengalir dalam kehidupanmu. Dan Tuhan memberkati engkau kemanapun kau pergi. Amin.